Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ini ada yang lagi viral dengan ungkapan julid fisabilillah. Kalau julid kita artikan secara umum adalah membicarakan atau menggosipkan orang dengan nada yang kritis dan negatif. Julid fisabilillah ini dilakukan oleh netizen Indonesia terhadap tentara-tentara Israel ataupun siapapun yang mendukung Israel gitu. Dan saya mendengar Ustaz Khalid Basalamah ini rupanya mendukung gerakan julid fisabilillah yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Bagaimana tanggapan beliau tentang julid fisabilillah ini? Kita simak selengkapnya di video berikut ini. Ini terkait dengan isu yang sedang ramai juga nih Ustaz, di sosial media kita Ustaz. Bahkan ada istilahnya nih teman-teman. Ini istilahnya julid fisabilillah. Ya, jadi netizen kita ini banyak melakukan komentar-komentar kepada tentara Israel Ustaz. Ya, dengan komentar-komentar pedas. Bahkan menyebabkan sampai katanya tentara Israel ini kena mental Ustaz. Stres. Ya, Anda juga kemarin sempat lihat sampai dia buat klarifikasi, minta maaf untuk rakyat Indonesia, teman-teman jangan kayak gitu. Nah ini, Anda coba tarik dari sisi hukumnya, Seth. Yang klarifikasi ini tentara Israel ya? Tentara Israel, Seth. Gitu. Nah ini dari sisi hukumnya kan, yang Anda tahu gitu ya, Seth. Kan nggak boleh kita mencela, Seth. Nah ini, kalau yang kita lakukan seperti ini gimana, Seth, hukumnya, Seth? Bagus. Ya. Saya baru tahu ini kalau ada yang seperti ini. Berarti antum bisa berperang melawan tentara Israel walaupun tidak ketemu langsung kan? Bagus kan? Dan ini makin membuktikan bahwasanya mereka pengecut. Baru diserang lewat media saja sudah cengeng. Ya. Kalau itu betul ya. Sangat bagus. Di saat sekarang, memang kita boleh menggunakan apa saja. Cara apa saja. Ya, untuk memerangi dan melawan mereka. Memang sudah harus begitu. Mereka tidak pernah peduli terhadap darah yang tertumpah. Bahkan mereka mengistilahkan teroris kepada anak-anak kecil dan perempuan. Dari mana istilah teroris kepada anak bayi yang mereka bunuh? Itu sudah tidak masuk akal. Israel sekarang ini, orang-orang Yahudi, mereka sudah melanggar peraturan-peraturan perang dalam agama. Baik agama Islam atau mungkin agama lain juga sama. Tapi agama Islam sudah tidak mungkin orang membunuh orang yang tidak bersalah, sudah pelanggaran. Juga peraturan peperangan dunia. Dan tidak boleh orang merusak fasilitas umum, membunuh masyarakat sipil, itu tidak boleh. Bahkan tidak peduli lagi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan, itu semua sudah tidak lagi mereka pedulikan. Hanya dengan alasan mereka punya hak, itu tanah yang dijanjikan, atau apa saja alasan yang tidak masuk akal. Gitu kan? Jadi sangat wajar kalau umat Islam melawan mereka. Saya yakin mungkin apa yang dirasakan oleh teman-teman yang melakukan ini sama dengan kita rasakan semua. Kita berharap bisa membalas mereka dengan cara apa saja. Karena perbuatannya ya. Kecuali mereka berhenti dari perbuatan tersebut. Sekarang ini beberapa hari hanya kena gencatan senjata saja. Tapi para komandan mereka masih berbicara di media. Ini bukan perkataan kita, tapi mereka yang mengatakan. Kalau mereka tidak akan berhenti sampai target mereka tercapai. Gaza harus di bumi hanguskan. Berarti gencatan senjatanya sementara saja. Mereka tidak mau berhenti. Mereka menganggap itu pertumpahan darah atau menumpahkan darah umat Islam bukan pelanggaran bagi mereka. Karena memang dalam buku protokol Yahud, mereka mengistilahkan selain orang Yahudi itu budak mereka. Boleh mereka bunuh, boleh mereka tipu, boleh apa saja. Maka ini memang luar biasa. Golongan ini berbeda sendiri. Kalau ada golongan yang berani melampaui batas, bukan cuma pada manusia, tapi pada Allah juga, hanya orang Yahudi saja. Mereka yang mengatakan dalam Al-Quran, Yadullahi maglulah, Allah itu pelit. Itu mereka ucapkan, Allah kekalkan dalam Al-Quran. Mereka yang berkata kepada Musa alaihissalam, pergi kamu berdua dengan Tuhanmu, perangi sendiri. Waktu disuruh masuk ke Palestina pertama kali. Karena di sana ada suku ya, yang dianggap mereka kuat, mereka tidak mau melawan. Mereka tidak mau hadapi. Gitu kan. Apapun yang mereka gunakan sebagai argumentasi, kita juga punya argumentasi. Tapi mereka mengatakan kepada Musa AS, idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun. Pergi Musa, berdua sama Tuhanmu. Coba kurang ajarnya. Ya. Perangi sendiri,
Kalau sudah menang sampaikan ke kami, nanti baru kami masuk. Nah itu Yahudi. Kalau tadi yang pertama itu ayatnya, وَقَالَتَ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, maksudnya Allah itu pelit. Allah dibilangi pelit. Gitu kan. Itu Allah kekalkan dalam Al-Quran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka dengan itu. Sungguh mereka yang terbelenggu tangannya dan mereka dilaknat dengan perkataan mereka itu. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Tapi kedua telapak tangan Allah itu terbuka dan Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan karunia-Nya. Banyak sekali kesalahan mereka ini. Insya Allah biidnillahi ta'ala saya sudah susun untuk khutbah Jumat nanti. Ada khutbah Jumat kebetulan di dekat kantor. Itu saya memang menyusun tema khusus pesan emas dari Gaza. Dan poin pertamanya bagaimana terbongkarnya kedok orang-orang Yahudi. Dan harus umat Islam menyadari siapa mereka sebenarnya ini. Dan Allah SWT sudah sebutkan tentang permusuhan mereka terhadap kita ini. Dan itu kekal, abadi. La tajidanna asyaddun nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kalian akan menemukan, kata Allah SWT, orang yang paling keras permusuhannya, paling benci dengan orang-orang beriman adalah orang Yahudi. Memang begitu. Dan orang-orang yang musyrik. Memang mereka ini benci sekali sama kita. Lalu untuk apa kita berkasih sayang dengan orang yang membenci kita? Dan ini bukan saya yang mengatakan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa ketik di Google saja semua ayat tentang ayat Al-Quran tentang Yahudi akan keluar semua ayat-ayat itu. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW tapi mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau. Makanya Abdullah bin Abbas menafsirkan akhir surah Al-Baqarah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus. Orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan siapapun mengikuti sampai hari kiamat. Dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkahi, maghdubi alaihim. Kata Ibnu Abbas, mereka adalah Yahudi. Kenapa Yahudi? Ini Abdullah bin Abbas tafsirkan dari masa dulu. Dari masa Nabi Muhammad SAW. Dan beliau terkenal ahli tafsirnya sahabat dan mengambil ilmu langsung dari Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas, karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Di antara kebenaran, mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal kebenaran Al-Quran. Dan Allah kekalkan juga dalam firman-Nya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal benar siapa itu Nabi Muhammad SAW dan sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sampai pendeta mereka yang masuk Islam, Abdullah bin Salam, pada saat mengucapkan syahadat, lalu ditanya langsung oleh Umar bin Khattab, apakah kalian dulu, kamu dan kaummu orang Yahudi, tapi waktu itu Abdullah bin Salam sudah masuk Islam, radhiyallahu anhu, pendeta mereka masuk Islam. Umar tanya, apakah kamu dan kaummu dulu mengenal Nabi Muhammad SAW ini? Sebagaimana kalian mengenal anak-anak kalian? Mereka, Abdullah bin Salam mengatakan, iya, bahkan lebih daripada itu. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau beriman. Dan mereka tahu mereka akan masuk neraka. Nabi SAW pernah tanya mereka kepada orang-orang Yahudi pendetanya, siapa penghuni neraka? Dalam hadis Bukhari. Kata mereka, kami akan masuk duluan ke neraka. Itulah teman-teman tanggapan dari Ustadz Khalid Basalamah tentang julid fisabilillah, gimana yang menyebabkan tentara Israel ataupun siapapun yang mendukung Israel itu jadi kena mental sampai minta ampun supaya jangan dilanjutkan lagi julid fisabilillah ini. Ya demikian teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.